Halo semua, kembali lagi dengan gue nih Farhan di podcaster terasik, terciamik, dan terepik. Dan kali ini kita akan membahas tema tantangan radikalisme dalam Islam. Nah, sebelum kita mulai, kita kedatangan dua narasumber kita nih. Boleh perkenalan diri? Ya, perkenalkan nama gue Lian Putra atau biasa disebut sama Lian. Nah, narasumber kedua. Kalau nama aku Naufal Fadila atau biasa dipanggil Nafa ya, Naafa. Nah, pembahasan pertama itu aku mau nanya nih ke Lian nih. Menurut pandangan lo nih, Islam itu apa sih? Islam itu kasih sayang, perlindungan, rasa aman, nyaman, atau lebih bisa diartikan Islam itu damai. Kalau dari Nafa? Kalau dari aku sendiri sih, aku sebenarnya juga sama aja kayak Lian ya. Kalau Islam tuh sebenarnya kayak damai, kasih sayang. Lagi pula juga di Al-Quran juga pernah dijelaskan kan, Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya itu bahwa ya kita harus mencintai sesama, mengajarkan kasih sayang, damai, seperti itu. Jadi kayaknya intinya tuh Islam tuh damai sih, seperti itu. Oke, nah kalau damai kenapa selalu dikaitkan dengan radikalisme nih? Kenapa Islam selalu dikaitkan dengan radikalisme? Mungkin sebenarnya nggak selalu dikaitkan sih. Radikalisme itu lebih ke apa ya, tindakan orang-orang oknum, bisa disebutnya tuh oknum ya, emang nggak semuanya gitu. Jadi nggak selalu dikaitkan. Apalagi radikalisme itu kan adalah sebuah pemikiran yang terlalu cepat dicerna gitu, kurang dianalisis lagi harusnya itu gimana, kayak gitu, kayak terlalu cepat dicerna, nggak baik gitu. Kalau dari kakak apa nih? Kalau dari aku sendiri sih ya sama aja ya kayak Lian juga tadi, kayak gerakan radikalisme itu kayak gerakan yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu. Jadi kayak semua orang Islam tuh nggak sepenuhnya radikal. Jadi kayak cuma orang-orang tertentu aja yang pemikirannya masih mungkin pendek ya, nggak terlalu luas kayak sekarang seperti ini. Oh, berarti hanya oknum aja ya? Iya, apalagi kan kalau radikal di Islam itu kadang seringkali ngelihat berita tuh dialaminya tuh dengan kekerasan. Nah, kan kadang orang dengan ini Islam radikal dengan kekerasan nih. Nah, ada muncul perspektif orang, berarti Islam orangnya keras-keras begitu nih, orangnya jahat-jahat begitu. Nah, padahal enggak, itu cuma beberapa aja, cuma orang-orang tertentu, dan orang-orang yang Islam pun mungkin bahkan mereka ya nggak ngerti gitu. Jadi asal nangkep, asal cerna, dan mereka langsung, oh iya nih, gua begini, lu nggak boleh begitu. Jadi pemikiran itu pendek, orang-orang dengan pemikiran pendek bisa dibilang kayak gitu. Oh, jadi itu orang-orang pada minim literasi ya, jadi langsung nangkep aja ya? Iya, betul. Apalagi di era yang modern sekarang ya, apalagi di TikTok nih banyak seliweran di FYP kayak klip-klip yang orang-orang Islam melakukan kekerasan, tapi tuh nggak dicari dulu datanya seperti apa, jadi kayak langsung ditangkap, oh jadi orang Islam tuh kayak gini, seperti itu. Dan ada beberapa oknum yang kadang muncul acara Islam ataupun klip-klip Islam itu, mereka ngeklipnya itu nggak full video, tapi diklip pas bagian Islamnya itu terlihat jahatnya aja kayak gitu. Jadi nggak netizen itu nangkapnya pas orang-orang Islam itu melakukan perbuatan yang nggak baiknya aja, padahal kalau mereka nonton video fullnya atau full partnya itu nggak begitu, pasti ada penjelasannya kayak gitu. Atau ya itu salah satu contoh oknumnya, apalagi pada zaman modern ini gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya tuh, tantangan radikalisme tuh apa aja sih di Indonesia? Tantangan radikalisme di Indonesia kapan nih? Sekarang, contohnya kayak sekarang lah. Kalau tantangan radikalisme di Indonesia ini dalam Islam kan? Iya, betul. Nah, dalam Islam itu mungkin lebih ke penyebaran berita hoax ya. Terus apalagi kadang ada pengajian-pengajian yang lebih ke niatnya tuh bukan membagikan ilmu, tapi lebih ke buat cari cuan. Apalagi di Indonesia kan, kalau kita sendiri tahu lah, di Indonesia tuh masyarakatnya masih minim literasi. Jadi kadang apapun yang dikatakan oleh si narasumber dari pengajian itu atau kiai lah, biasanya kan kadang yang jadi begitu, mereka tuh langsung percaya tanpa meriset dulu itu beneran nyata, fakta atau enggak, kayak gitu. Kalau dari kenapa bisa ditambahin? Kalau dari aku sih, kalau misalnya di era sekarang seperti ini, mungkin
mungkin apalagi di era sekarang tuh didominasi sama Gen Z gitu ya, apalagi kayak Gen Z ini yang katanya tuh kayak mencari jati diri, terus krisis identitas seperti itu, kayak apa sih, dia tuh masih mencari apa itu dirinya sendiri sih, radikalismenya itu. Nah, itu kira-kira ada solusi ke sih buat ngadepin orang-orang kayak gini nih? Solusi ya buat ngadepin orang-orang itu sebenarnya banyak sih, tapi kita harusnya balik lagi. Radikal itu kan adalah sebuah gerakan atau perasaan yang merasa dirinya itu paling benar, merasa dirinya itu paling pintar, tanpa meriset dulu, tanpa melihat perspektif dari orang-orang lain gitu. Dia tuh hanya merasa dirinya aja yang paling so iya lah, kita panggilnya tuh so iya, orang so iya banget gitu. Jadi kalau dia baru dapat informasi atau baru dapat ilmu, wah gila gua pinter banget nih, berarti kayak begini, tanpa di riset dulu kayak tadi. Padahal tanpa dia ketahui ilmu itu adalah ilmu bohong, hoax, nggak fakta kayak gitu. Terus buat mencegahnya ya sebenarnya kita harus rajin membaca aja sih, rajin membaca, meriset. Terus apalagi biar nggak saat terjadinya kekerasan kita harus melihat perspektif dari orang lain juga. Kalau kita melakukan hal ini, orang itu bakal marah nggak? Kalau kita melakukan hal ini, reaksi lawan bicara kita bakal kayak gimana gitu. Jadi kita pikirin juga perasaan orang lain gitu. Lebih tepatnya kayak toleransi lah gitu. Berarti jangan egois juga berarti ya? Iya. Nah, kalau dari Kanava bisa jelasin juga? Kalau solusi dari aku sendiri sih kayaknya lebih Bapak kayak lebih balik ke diri masing-masing ya. Karena kan gerakan radikalisme itu terbentuk karena adanya apa sih perasaan dari dalam diri sendiri yang kayak ingin buat kekerasan gitu. Kayaknya ini salah deh. Ini harusnya nggak seperti itu. Jadi kayak bener kata kalian tadi, apa namanya, jadi kita harus lebih perbanyak literasi, terus riset juga, terus nggak hanya berpikiran sempit kayak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi harus dari semua sudut pandang seperti itu. Iya, dan kalau mengingat tantangan radikal dalam Islam ya, gue pernah baca salah satu cerita pada abad ke-19 itu, tepatnya di Sumatera Barat kalau gak salah. Itu adalah nama gerakan kaum Padri. Nah, itu salah satu contoh gerakan radikal dalam Islam. Boleh dijelasin tuh yang kaum Padrinya? Kalau aku pernah dengar juga ya. Jadi tuh kalau nggak salah nih latar belakang kenapa terjadinya gerakan itu tuh karena itu ada nih 3 orang yang baru selesai pulang haji, dan dia tuh pulang ke Sumatera Barat kalau nggak salah di Minangkabau tuh. Dan pas si 3 orang ini melihat keadaan Minangkabau pada saat itu, 3 orang ini ngerasa kayak kok ajaran Islam di sini tuh kayaknya nggak banget ya, kayak soalnya pada saat itu tuh di Minangkabau tuh masih ada yang namanya tuh kaum adat. Nah, kaum adat itu dia tuh Islam tapi masih menerapkan prinsip-prinsip kayak dia yang kayak judi, minum alkohol, terus kayak sambung ayam atau yang dilanggar Islam gitu. Jadi tuh ngerasa nggak si 3 orang yang baru pulang haji ini kerasa kayak kayaknya ini harus dibenerin deh, nggak boleh nih kayak gini nih gitu. Nah, tapi lu tahu gak, cara mereka menerapkan itu salah. Nah, makanya mereka disebut radikal. Karena gara-gara mereka baru pulang haji kan, merasa, wih gua keren banget yang habis haji ini. Merasa orang, kayaknya gua doang deh yang pergi haji dari Sumatera Barat. Rasa Islam banget gitu. Nah, pas mereka pulang hajinya itu sampai balik lagi ke Sumatera Barat, ngelihat kaum adat, wah gak bener nih, ini gak sesuai ajaran nih, ini gak sesuai yang gue pelajari di Mekah sana, jadi harus gue benerin. Nah, cara mereka ngebenerin itu, lu tahu gimanain? Gimana tuh? Dengan menggunakan kekerasan, dipaksa. Bahkan kan sabung ayam itu kan ada rumah-rumah joglonya gitu kan. Nah, itu mereka kalau nggak mau bubar, itu rumahnya dibakar. Padahal kan sebelumnya tuh bisa diomongin secara baik-baik kan, diomongin dulu sama si A lah, si B. Nah, kita koordinasi dulu, boleh nggak kayak gini, coba dong tolong diinikan. Tapi mereka enggak, tapi woi lu sono pergi buruan, jangan kayak gini, nggak boleh, atau enggak gue bakar. Nah, kan masyarakat yang di situ atau tepatnya si kaum adat itu kan juga kaget gitu, ini orang apaan sih datang-datang ngelarang-ngelarang, ngomel-ngomel
ngomel, ya otomatis kan masyarakat adat itu kesel kan. Nah jadinya mereka juga apaan sih, emosi lah, jadi ada argumen. Nah tapi si 3 orang yang habis haji itu saking ngototnya mereka, ya udah kalau lu kayak gitu gua bakar aja, dan dibakar dah tuh si rumah-rumah sabung ayamnya itu. Kalau nggak salah aku baca si 3 orang ini tuh juga meminta bantuan kalau nggak salah ke tuanku Imam Bonjol kayak gitu. Jadi kayak memperkuat si 3 orang ini biar gerakan radikalisme mereka tuh berhasil ke kaum adatnya. Sebenarnya gerakan radikal ini udah ada dari sebelum ketiga orang itu pergi haji, cuma nggak seintens itu, nggak seradikal itulah. Masih mereka udah melarang, cuma nggak yang dengan kekerasan. Tapi setelah datangnya si 3 orang yang habis haji itu, mereka makin komporin lagi karena mereka merasa paling benar. Oh harusnya begini nih, gua habis belajar dari ilmu jauh, harusnya tuh begini, nggak boleh begini, Islam tuh harus begini, kayak gitu. Jadi gerakan radikal itu di Sumatera awalnya emang udah ada, kayak yang tadi dibilang, oh karena si 3 haji ini ngelihat kita minta bantuan aja. Nah karena pas dijelaskan itu kan si 3 haji itu yang baru pulang ngobrol, dipanas-panasin ngobrolnya tentang oh di Islam nggak boleh begini, Islam nggak boleh begitu, itu jadi makin wah ternyata begitu ya gitu. Jadi mereka ikut-ikutan dan jadilah makin besar gerakan radikalnya kayak gitu. Jadi kayak jadi si kaum adat sama si kaum yang baru pulang dari haji yang bisa kita sebut nih kaum padri, mereka tuh jadinya kayak perang antar suku, iya kayak gitu. Dan apesnya lagi, mereka itu kan perang di abad 19 ya, yang dimana kita tahu di abad 19 itu masih zaman penjajahan Belanda. Nah disitulah letak asiknya Belanda. Mereka ngelihat, wah ada sesama suku nih yang lagi perang dalam satu pulau lagi kan. Ya mau nggak mau dong, itu kesempatan mereka makin diadu domba tuh si kaum padri sama kaum adat. Terus karena lumayan lama juga ya durasi perangnya, lama kelamaan si kaum padri sama si kaum adat itu nyadar, oh kok kayaknya kita dipanas-panasin mulu nih sama kaum Belanda. Iya, sama Belanda nih, sialan Belanda nih. Jadi mereka sadar kayak, wah kayaknya ini kita malah jadi diadu domba gitu. Nah karena mereka sadar, mereka tuh memutuskan buat damai gitu. Jadi mereka damai, ujung-ujungnya buat nyerang Belanda. Setelah kaum adat sama kaum padrinya ini bergabung buat melawan Belanda, jadi Belanda kayak makin, iya anjir nih rencana gue nih nggak kayak gini nih, kok jadi mereka bergabung, harusnya mereka perang terus antar suku. Jadi setelah itu akhirnya kaum padrinya ini bergabung untuk melawan Belanda, jadi Belanda mundur kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau radikal yang gue tahu. Nah, makasih ya udah jelasin tadi tuh. Nah, sekarang tuh aku mau nanya, gimana sih solusinya tuh menurut kalian? Solusi ya, sebenarnya solusi itu sama aja sih kayak yang tadi kita awal bilang, lebih banyakin lagi literasi, kita telaah lagi ilmunya lebih dalam, jangan dicerna mentah-mentah, tapi kita cerna ilmunya itu secara matang, lebih matang lagi kayak gitu. Jadi jangan gampang percaya juga ya. Sama ini nggak sih kayak lebih toleransi lah, nggak semua orang tuh harus berpikiran sama kayak apa yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya emang kita sebagai orang yang mungkin emang lihatnya ini kayak kayaknya ini gak bener deh, kita cuma berkewajiban itu kayak cuma yaudah bilangin aja. Kalau misalnya emang dia dibilangin tapi emang gak genah atau dari mereka yang nggak bisa dibilangin, ya udah dari kita yang mundur, kita cukup bilangin, gak usah sampai bikin kekerasan seperti itu. Intinya toleransi sih. Nah guys, yang kita bisa ambil dari 2 narasumber kita, kesimpulannya tuh gerakan radikalisme itu gerakan seseorang yang ngerasa paling so iye, so benar gitu, dan kekerasan itu sampai disahkan demi mencapai ideologi. Nah untuk kali ini terima kasih untuk 2 narasumber kita, Lian dan Nafa, yang telah membahas topik hari ini tentang Islam dan radikalisme, dan kita juga sedikit membahas tentang gerakan kaum padri dan cara mencegahnya gimana solusinya. Dan terima kasih ya untuk Lian dan Nafa. Iya, terima kasih juga sama Abi, Farhan udah ngundang kita ke podcastnya kali ini. Bisa bertemu sama teman-teman yang nonton mungkin. Kalian ada kata-kata terakhir gak? Ini propertinya keren banget sih. Boleh dibawa balik gak? Boleh. Oh, ya Pulang ya, beneran nih. Nah, teman-teman yang nonton ini semoga mendapatkan ilmu dan hal-hal yang positif untuk kedepannya. Terima kasih.